Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Dewi Resti Rahayu kembali lagi untuk menjelaskan tentang bentuk aljabar di matematika kelas 7 tingkat SMP. Nah, di mana di sini pembahasannya tentang pembagian dan pemangkatan. Untuk pembagian masuk ke materinya yaitu pembagian dalam bentuk aljabar. Di mana di sini adalah operasi pembagian bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan faktornya dengan melakukan pembagian antara pembilang dan penyebut. Nah, contohnya di sini ada 6xy kuadrat dibagi 4xy. Maka hasilnya adalah di sini kita buat penyebut dan pembilang. Nah, di sini ada 6xy kuadrat itu menjadi pembilang karena dia lebih besar, 4xy-nya itu penyebut. Nah, 6 dan 4 ini kita ubah menjadi perkalian. Karena di sini bisa sama-sama dibagi 2, maka kita kalikan dengan 2, yaitu 3 kali 2 xy kuadratnya kita jabarkan menjadi xy kali y, kemudian 4xy nya 2 kali 2 xy. Nah, di sini ada yang dicoret yaitu 2 xy nya karena di sini adalah antara pembilang dan penyebut itu sama, boleh kita coret. Lalu hasilnya adalah 3y dibagi 2. Maka hasil dari 6xy kuadrat dibagi 4xy adalah 3y per 2. Nah, untuk pembagian dengan cara biasa, di sini juga bisa dengan lihat contohnya, yaitu tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. 10a dibagi 2, 12x kuadrat per 3x, kemudian 8x kuadrat y bagi 4x. Ya, langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk di sini, untuk yang pembahasan nomor yang pertama, yaitu 10A dibagi 2, dengan menggunakan cara biasa, di sini kita lihat dulu untuk pembagiannya. Di sini karena ada 10 dengan 2, boleh A-nya ini kita keluarkan dulu. Kita beri jarak, lalu A-nya kita keluarkan. Lalu kita pisah angkanya 10 dibagi 2, tutup kurung A. Nah, kita kerjakan 10 bagi 2 dulu. Nah, perkalian 2 yang menghasilkan 10 itu hasilnya berapa? 5. Nah, kemudian karena di situ hanya ada variabel A, kita masukkan variabel A. Jadi, untuk hasilnya adalah 10A dibagi 2 yaitu 5A. Untuk yang kedua, di sini ada 12x kuadrat 12x kuadrat dibagi 3x. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut. Di mana pembilangnya 12x kuadrat, lalu penyebutnya adalah 3x. Nah, di sini kita bagi dulu 12x kuadrat bisa kita jabarkan menjadi x kali x. Kemudian lalu untuk yang 3x-nya tetap kita tulis 3x. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pembagiannya x-nya di sini karena sama-sama memiliki x-nya pangkat 1, bisa kita coret salah satu dari x yang di pembilang dan di penyebut kita coret juga x-nya. Kemudian lalu kita bagi angkanya 12 dibagi 3, perkalian 3 yang menghasilkan 12 itu ada berapa? Yaps, adanya 4. Maka hasilnya adalah 12 bagi 3 itu 4. Kemudian karena tersisa hanya 1x, itu ditulis x, berarti hasilnya adalah 4x. Untuk hasil dari 12x kuadrat dibagi 3x itu 4x. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu ada 8x kuadrat y dibagi 4x. Nah, di sini sama caranya, bisa menggunakan dua cara. Cara yang nomor 1 dan cara yang nomor 2. Nah, di sini saya akan menggunakan dua cara itu. Yang pertama, cara yang nomor 1.
berarti 8x kuadrat Y dibagi 4x. Nah, di sini dimana kita 8x kuadratnya itu kita bisa pisah dulu, atau kita pisah angkanya dari 8 bagi 4 dulu, lalu dikalikan dengan x kuadrat Y dibagi x. Nah, lalu di sini bisa kita langsung bagi angkanya, berarti 2. 8 bagi 4 itu 2. Kemudian x-nya ini kita jabarkan, x kali Y, lalu dibagi dengan x. Nah, di sini karena x-nya pangkat 1 bisa kita coret, salah satunya di yang x kali xy. Lalu untuk hasilnya adalah berarti 2xy. Nah, untuk cara yang pertama itu. Untuk cara yang kedua, yaitu kita memakai penyebut dan pembilang, di mana penyebutnya adalah 4x, pembilangnya adalah 8x kuadrat Y, karena dia lebih besar. Lalu di sini kita jabarkan x-nya menjadi 2, yaitu 8x kali Y, kemudian dibagi 4x. Nah, di sini 8 dibagi 4, perkalian 4 yang menghasilkan 8 adalah 2. Kemudian x di sini bisa kita coret untuk yang di pembilang karena dia sama-sama pangkatnya, yaitu kita coret, hasilnya tetap sama 2xy. Untuk hasil dari nomor 3, cara pakai yang nomor 1 dan cara pakai yang nomor 2 itu sama hasilnya, yaitu 2xy. Itu untuk cara yang biasa, semoga mudah dimengerti. Kemudian ada pembagian dengan cara bersusun. Contoh soalnya itu ada 3 juga, yaitu 16p kuadrat Q dibagi 8Q, lalu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi x plus 3. Kemudian 8x kuadrat Y ditambah 4x dibagi 4x. Nah, ke pembahasannya di sini untuk cara yang bersusun. Nah, di sini ada 3 soal tadi. Nah, untuk yang pertama berarti adalah 16p kuadrat Q dibagi 8Q. Nah, lanjut kita mulai. Untuk yang pertama kita pakai cara yang bersusun. Nah, di sini untuk cara yang bersusun kita bisa lihat di sini yang 8Q ini kita taruh di luar, kemudian yang 16p kuadrat Q ini kita taruh di dalam posisinya. Jadi caranya itu sama seperti pembagian bersusun, pembagian bilangan bulat bersusun. Nah, di sini kita lihat angkanya 16 dibagi 8. Perkalian 8 yang menghasilkan 16 kira-kira berapa? 2. Kemudian di sini karena ada sama-sama Q, tidak usah diikutsertakan Q-nya. Tapi di sini karena tidak memiliki P, artinya berarti P kuadratnya ini tidak ada, berarti kita taruh di atas untuk menjadi hasilnya. Nah, untuk dikalikan 2 kali 8 itu 16, P kuadrat dikali 1 P kuadrat Q. Kita turunkan, lalu kita kurangkan 16 P kuadrat Q dikurang 16 P kuadrat Q. Hasilnya adalah 0. Itu untuk yang pertama, dari 16P kuadrat Q dibagi 8Q adalah 2P kuadrat. Kemudian untuk yang kedua, di sini caranya sama, tapi karena di sini ada variabel yang berkuadrat, mungkin sedikit agak bingung. Di sini untuk yang nomor 2 tetap
untuk angka yang terkecil kita taruh di luar. Kita tulis dulu soalnya. Kemudian nanti baru kita cari jawabannya. Nah, di sini kita masuk cara bersusun. X plus 3 ini kita taruh di posisi di luar. X plus 3. Kemudian di dalam baru kita taruh X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, bagaimana nih cara mencarinya? Cara mencarinya di sini, X kuadrat di sini dibagi dengan X. Hasilnya adalah X. Kemudian di sini X-nya ini, yang X di atas ini kita kalikan dengan X. Berarti X kuadrat, X kali 3 adalah 3X. Kemudian kita kurangkan. Karena di sini X kuadrat dikurang X kuadrat itu hasilnya 0 atau habis, berarti kita coret. Lalu 5X dikurang 3X, yaitu 2X. Lalu 6-nya kita turunkan, ditambah 6. Kemudian, untuk mencari konstantanya, 2X dibagi X. Yaitu, karena di sini sama-sama X, kita bisa habis, berarti tinggal angka 2. Nah, lalu 2 kali X itu 2X, kemudian 2 kali 3 yaitu 6. Nah, baru kita kurangkan lagi, 2X dikurang 2X itu habis, bisa kita coret, 6 dikurang 6 itu habis, hasilnya 0. Berarti untuk hasil dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X plus 3 adalah X ditambah 2. Itu untuk hasil nomor 2. Kemudian untuk hasil yang nomor 3, caranya masih yang cara bersusun. Di sini ada 8X kuadrat Y dibagi 4X. Caranya di sini, angka terkecil masih kita taruh di luar, 4X ditaruh di luar, 8X kuadrat Y kita taruh di dalam. Nah, di sini 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, kemudian 2 kali. Nah, di sini berarti 8 dibagi 4 itu 2, kemudian X kuadrat dibagi X itu X. Nah, di situ karena Y-nya tidak ada lagi, jadi kita taruh Y-nya di atas menjadi hasil. Berarti nanti kita kalikan untuk kita kurangkan. 2 kali 4 itu 8. 2 kali 4 itu 8. X dikali X itu X kuadrat. Kemudian Y-nya itu kan tidak ada, berarti kita turunkan. Berarti di sini hasilnya adalah 0 karena sama-sama angkanya 8X kuadrat Y. Nah, untuk hasil dari 8X kuadrat Y dibagi 4X adalah 2X Y. Nah, berikut adalah cara bersusun, pembagian cara bersusun. Kemudian selanjutnya adalah pemangkatan, di mana pemangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Untuk sembarang bilangan bulat adalah A. Berlaku untuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya kali A. Nah, di mana A ini adalah banyak N-nya, yaitu faktor atau bentuk pangkat. Nah, di sini pemangkatan dalam bentuk aljabar ada contoh soalnya. Contoh soalnya ada 3. Di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Juga ada yang 2 variabel. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal pemangkatan. Nah, di sini untuk pembahasannya yaitu berarti di sini ada 2. Pertama itu soalnya adalah 2X pangkat 2. 2A pangkat 2. 2A pangkat 2 di sini berarti di mana pemangkatan adalah
perkalian angka yang berulang, dimana berarti 2A kali 2A. Nah, berarti 2A-nya ini kita ulang menjadi 2 kali. Nah, di sini 2A dikalikan dengan 2A. Caranya, 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4, kemudian A dikalikan dengan A. Itu adalah A kuadrat. Untuk hasil 2A pangkat 2 berarti adalah 4A kuadrat. Nah, untuk yang kedua, yaitu min 3A pangkat 3. Berarti min 3 di sini kita ulang sebanyak 3 kali. Yaitu min 3A dikalikan min 3A dikalikan lagi min 3A. Nah, di sini min 3 dikalikan min 3. Min kali min, hasilnya positif. 3 dikalikan 3, itu hasilnya 9. Kemudian 9 kali min 3. Min kali plus itu min. 9 kali 3 itu 27, berarti min 27. Kemudian A-nya ada berapa? Ada 3. Berarti untuk A-nya karena ada 3, berarti pangkatnya ada 3. Untuk hasil dari min 3A pangkat 3 adalah min 27A pangkat 3. Nah, untuk yang nomor 3 ini ada 2 variabel, X ditambah Y pangkat 2. Berarti di sini X ditambah Y ini kita ulang sebanyak 2 kali. X tambah Y dikali X tambah Y. Nah, caranya seperti cara yang sebelumnya. Di sini X kalikan X. X dikalikan X. Kita tulis dulu ditambah X dikalikan Y. Ditambah Y dikalikan X, kemudian ditambah Y dikalikan dengan Y. Lalu, X dikalikan X hasilnya X kuadrat. Lalu, X dikalikan Y hasilnya adalah XY. Kemudian Y kali X itu sama aja seperti XY, ditambah Y kali Y itu Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Kita turunkan X kuadrat, ditambah, nah XY ditambah XY sama-sama variabelnya, kita jumlahkan menjadi 2XY, ditambah Y kuadrat. Nah, untuk yang hasil dari nomor 3 adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y. Itu untuk pemangkatan, pembahasan dari pemangkatan. Ya, latihan soal untuk slide yang terakhir. Di sini ada 5 soal, 3 soal itu pembagian, 2 soal itu pemangkatan. Nah, semoga dari penjelasan saya jelas dan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak dan memahami materi yang saya berikan. Untuk penjelasannya kurang lebih mohon maaf jika ada gangguan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.